aplikasi insektisida. Jadi yang perlu dilakukan hanyalah pengelolaan air dan pemupukan yang sesuai komposisi N, P dan K yang berimbang saja, agar tanaman tumbuh dengan maksimal. Sahabat Lentera Petani, pada video kali ini kita akan mengupas secara tuntas tentang hama pada tanaman padi. Hama tanaman padi kali ini yang akan kita bahas adalah hama putih palsu. Hama putih palsu, atau dengan nama latin Chnapalocrocus medinalis, sebenarnya bukan hama utama dan hama yang membahayakan bagi tanaman padi. Namun demikian, serangan hama putih palsu tetap akan berdampak merugikan bagi petani. Serangan hama putih palsu terjadi pada saat tanaman masih dalam fase vegetatif atau tanaman padi muda, walaupun tidak menutup kemungkinan terkadang terjadi saat tanaman sudah masuk dalam masa keluar malai. Biasanya, menjadi serangan yang berarti bila mana kerusakan pada daun terjadi saat padi memasuki fase anakan maksimum dan fase pematangan mencapai lebih dari 50%. Hama putih palsu biasanya menjadi hama penting pada tanaman padi yang dipupuk berat. Ledakan populasi dapat terjadi pada musim tanam setelah melewati musim kemarau yang panjang. Kerusakan akibat serangan ulat hama putih palsu terlihat dengan adanya warna putih pada daun di pertanaman. Larva menggerek jaringan hijau daun atau klorofil dari dalam lipatan daun, sehingga mengganggu proses fotosintesis. Adapun kerusakan yang terjadi adalah adanya warna putih pada daun di pertanaman yang berwarna putih. Perlu diketahui bahwa siklus hidup hama ini hanya berkisar 30-60 hari saja. Adapun gejala serangan hama putih palsu yakni 1. Daun bergulung dan terdapat garis-garis putih transparan sepanjang 15-20 cm. 2. Dalam setiap daun terdapat lebih dari satu garis. 3. Garis-garis putih transparan tersebut sejajar dengan ibu tulang daun. 4. Jika terjadi serangan berat, maka setiap tanaman banyak terdapat gulungan-gulungan daun. 5. Daun yang rusak berat akan mengering dan sawah yang terserang berat tampak seperti terbakar. 6. Serangan akan menimbulkan kerugian besar jika daun bendera atau daun yang tegak lurus ke atas ikut rusak. Untuk cara pengendalian hama ini bisa dilakukan dengan 3 teknik. Teknik pertama, dengan kultur teknik. 1. Mengurangi dosis pupuk nitrogen tunggal, contoh seperti pupuk urea. Jadi lakukanlah pemupukan yang berimbang antara N, P dan K. 2. Pemasangan lampu perangkap untuk menarik ngengat supaya tidak bertelur. 3. Memberantas gulma atau rumput pengganggu di pematang sawah agar tidak rimbun. Teknik kedua, yakni teknik hayati atau alami. Tingkat kematian tinggi yang sering terjadi di lapangan merupakan akibat dari aktivitas musuh alaminya yang menyerang hama putih palsu mulai dari fase telur hingga fase dewasa. Contoh musuh alami hama putih palsu yaitu parasit telur berupa Apanthelas ruficus, parasit ulat atau larva Melka maculicaps dan parasit kepompong atau pupa Brassimeria sp. Teknik ketiga atau yang terakhir, yakni pengendalian secara kimiawi. Pengendalian secara kimiawi dilakukan apabila serangan pada daun bendera lebih dari 50% populasi tanaman. Contoh bahan aktif insektisida yang efektif untuk hama putih palsu yakni 1. Bahan aktif karbofuran. 2. Bahan aktif fipronil. 3. Bahan aktif dimehipo. 4. Bahan aktif flubendiamid. Dan yang kelima, bahan aktif karbosulfan. Demikianlah 3 teknik pengendalian hama putih palsu. Perlu diketahui bahwa serangan hama putih palsu jika dibiarkan biasanya akan berhenti dengan sendirinya, dan jarang yang mengakibatkan gagal panen. Tanaman padi yang terserang hama ini dapat pulih apabila air dan pupuk dikelola dengan baik. Pengendalian hama ini harus mengedepankan pengendalian yang ramah lingkungan, terutama melalui pencegahan. Jika terjadi serangan pada umur padi kurang dari 30 hari setelah tanam, kami sarankan agar tidak perlu dilakukan aplikasi insektisida.
Jadi yang perlu dilakukan hanyalah pengelolaan air dan pemupukan yang sesuai komposisi N, P dan K yang berimbang saja, agar tanaman tumbuh dengan maksimal. Nah, sahabat Lentera Petani, demikianlah ulasan tentang hama putih palsu. Semoga bermanfaat dan menjadi penambah wawasan kita tentang seputar dunia pertanian. Dan jangan lupa simak terus video kami agar tidak ketinggalan video berikutnya. Salam tani.